Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan bahas apa ya? Outline garis besar tentang turunan. Jadi bab dari turunan ya, sampai dari awal turunan itu sampai ke terakhir itu turunan trigonometri. Oke, kita bahas ya. Mulai yang pertama. Turunan. Rumus umumnya gini. Kalau misalnya ada Y sama dengan A pangkat X, A X pangkat N, maka turunannya itu Y aksen, atau kita lambangkan dy per dx, bisa juga, jadi turunan Y terhadap X, derivatif ya. Maka ini sama dengan A-nya itu kita kalikan dengan N, jadi A kalikan dengan N, X variabelnya, nah pangkatnya itu dikurangkan 1. Nah itu aja rumus umumnya. Sebagai contoh ya, misalnya kita punya Y sama dengan 5X pangkat 7, maka Y aksennya itu adalah 5 dikali 7 X, nah 7-nya itu kurang 1, jadi sama dengan kurang 1 ya. Jadi Y aksen itu sama dengan 35X pangkat 6. Nah, gitu saja. Jadinya pangkatnya dikalikan dengan koefisien, kemudian pangkatnya itu kurangan 1. Nah, ini dihafal ya. Sederhana kok. Soal materinya tidak terlalu rumit. Yang untuk dasarnya ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya ada dua nih. Bagaimana bila kalau bentuknya akar? Nah, bentuknya akar atau pangkatnya itu negatif. Nah, sekarang yang kita coba dulu yang bentuk akar. Misalkan Y-nya itu sama dengan, misal ya, 5 akar X. Itu. Ditanya turunannya berapa? Kita jawab ya. Nah, di bab eksponen kan kita sudah belajar tuh. Di bab eksponen, kalau akar itu adalah setengah ya, setengah gitu. Jadi bisa kita tulis Y itu sama dengan 5 dikali X pangkat setengah. Sama saja kan? Berarti Y itu sama, kalau Y aksen berarti dikalikan ya. 5 dikali setengah X pangkat setengah dikurang 1. Nah, berarti berapa nih Y aksennya? Y aksen sama dengan 5 kali 1, 5 per 2 X setengah dikurang 1 berarti min setengah. Biasanya pangkatnya itu kita ubah dalam bentuk positif. Gimana cara ngubahnya dalam bentuk positif? Yaitu kita buat seper, jadi 5 per 2 seper X pangkat setengah. Di materi eksponen kita bahwa akar setengah itu akar kan, pangkat setengah itu. Berarti ya aksen itu bisa kita tulis 5 per 2 akar X. Nah, gitu. Ini yang contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 3-nya. Nah, contoh nomor 3-nya misalnya pangkatnya negatif nih. Pangkatnya negatif. Misalnya Y-nya itu sama dengan 7X pangkat negatif 5 misalnya. Ya udah, kalau ditanya Y aksen, berarti sama dengan, kita jawab ya. Y aksennya itu sama dengan, ini ada 7 dikali negatif 5. X pangkat negatif 5 negatif 1. Berarti Y aksen itu sama dengan berapa nih? Min 35. X punya utang 5, utang lagi 1, min 6. Tapi biasanya kita ubah dalam bentuk pangkat positif. Jadi gimana nih? Min 35 per X pangkat 6. Udah begitu saja. Jadinya secara umum ya. Secara umum turunan ini tidak terlalu rumit. Nah, sekarang yang dibutuhkan itu adalah untuk belajar ini eksponen, karena nanti bicara tentang akar-akar ini yang biasanya agak sedikit kesulitan. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi materinya ya. Nah, sekarang kita punya contoh soal nih, ada dua. Yang pertama soalnya fx sama dengan y sama dengan 8x kuadrat ditambah 3x min 2. Ditanya f aksen 1. Berapa? Kita jawab ya. Berarti yang harus kita ketahui adalah f aksennya. F aksen dari x ini gimana nih? Kita turunkan ya. 2 kali 8 berapa? 2 kali 8 16 ya. 16 x pangkat 2 kurang 1 1 ditambah 3. Nah, kalau konstanta kita turunkan kan 0.
Betul ya? Karena yang ditanya adalah f aksen 1, kita substitusikan nih 1 nih. Jadi 16 kali 1 ditambah 3 sama dengan berapa nih? 16 ditambah 3 sama dengan 19. Jadi f aksen satunya adalah 19. Nah ini, y sama dengan x akar x ditambah 7 akar x dikurang 6 per x. Nah, kalau misalnya kita bingung ini, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita harus membuatnya dalam bentuk eksponen. Jadi ini kan y sama dengan, ini kan x. Nah, terus ini akar x itu kan pangkat setengah tuh kan. Nah, pangkat setengah ditambah 7x pangkat setengah dikurang. Nah, ini. Kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, masih ingat nggak kalau dia itu, oh jangan 0 dong. Ini kalau 0 nanti jelek angkanya. Anggap saja 1. Ini kan berarti 6 dikali x pangkat negatif 1. Nah, kalau kita turunkan nih, jangan diturunkan dulu, kita jumlahkan dulu. Ini kan 1 tambah setengah, berarti x pangkat 3 per 2 ditambah 7 kali x pangkat setengah dikurang 6 kali x pangkat negatif 1. Berarti turunannya itu adalah 3 per 2x, 3 per 2-nya dikurang 1, ditambah 7 dikali setengah dikali x setengah dikurang 1 dikurang sama ini 6 dikali negatif 1 x pangkat negatif 1 negatif 1. Berarti berapa nih y aksennya? Y aksen sama dengan 3 per 2 x pangkat 3 per 2 dikurang 1 setengah ya. Ditambah 7 per 2 x pangkat negatif setengah. Terus ditambah 6 x pangkat negatif 2. Gitu. Nah, kita selesaikan nih. Jadi ya aksen kita rapikan jadi 3 per 2 akar x ditambah 7 per 2 akar pangkat setengah itu kan akar ya, x ditambah 6 per x pangkat 2 ini. Kalau kita masukkan f aksennya 1, maka bagaimana nih? 3 per 2 akar 1 ditambah 7 per 2 akar 1 ditambah 6 per 1. Jadi berapa tuh? 3 per 2 akar 1, akar 1 ya, ditambah 7 per 2 ditambah 6. Berapa nih? 7 tambah 2, 10. Bagi 2, 5 ditambah 6. Berarti jawabannya adalah 11. Nah, begitu ya.